Saya tadi sebetulnya tidak bertanya, tapi saya ingin tahu aja penjelasan Bapak bahwa sebenarnya yang dimaksud nabi palsu itu mengancam pada masa datangnya Yesus. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas yang mengenai perdebatan ya Pak Pendeta Budi Asali ya dengan polemikus. Ya, kemudian ada sesi tanya jawab ya, dan ketika yang muslim yang bertanya itu selalu memaksakan atas kehendak mereka. Dan kali ini teman-teman sekalian, seorang bapak yang menanyakan tentang Matius pasal 7 ayat 15 sampai ke 23. Nah ini dia menafsirkan sendiri, dia bertanya lalu dia menafsirkan sendiri. Ternyata yang dimaksudkan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu di situ adalah Rasul Paulus, kata dia. Karena Rasul Paulus itu nabi palsu ya. Jadi dengan beraninya mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu. Dan teman-teman sekalian, jika hal itu dibalik, misalnya Pendeta Budi Asali membalik bahwa sebenarnya ayat itu juga bisa ditunjukkan kok kepada nabi yang datang gitu loh, setelah daripada Yesus Kristus, apalagi itu nabi di luar daripada Bani Israel. Wah, bisa saja heboh itu ya kan. Sedangkan Pendeta Budi Asali saja hanya bertanya, itu sudah langsung heboh ya dalam perdebatan itu. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar, mari kita langsung saja simak ya pernyataan dan juga diskusi dari penanya ini dan jawaban dari Pendeta Budi Asali berikut ini. Ini pernyataan nabi-nabi yang tadi yang Bapak mulai dari ke-15 tadi ya. Ya ini. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Ini pernyataan Yesus kepadamu siapa, Pak? Kan dia ngajar murid-muridnya ini. Iya, ini khotbah di bukit ya. Pada waktu itu mu adalah muridnya ya, Pak ya? Muridnya dan banyak orang yang mendengar dia. Iya. Ini, Bani Israel maksudnya, Pak. Nanti dulu ya, saya tunjukkan ya. Ini kan mulainya dari Matius pasal 5. Ini khotbah di bukit ya, berbahagialah dan sebagainya. Ini terus sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 tadi. Ya, lalu dia akhiri ayat 23, lalu ayat 24 ini mengakhiri seluruh khotbah di bukit ini dengan ini. Ya, jadi kalau orang mendengar itu harus mentaati. Mendengar tanpa mentaati seperti orang bangun rumah di atas pasir dan sebagainya. Jadi itu semua khotbah di bukit. Mulai Matius pasal 5 ayat 3 sampai Matius 7 ayat 27. Ini adalah pesan Yesus kepada muridnya. Kepada semua yang mendengar. Tidak, ya maksudnya muridnya dan yang mendengar pada saat yang sama kan, betul kan? Berarti itu berlaku pada masa kapan, Pak? Pada masa yang sama kan? Datang kepadamu semua, murid-murid dan pala yang orang-orang mendengar. Betul? Sampai di situ betul, Pak? Pesan ini temponya adalah ditujukan kepada muridmu, murid-murid. Itu di situ, kepadamu murid-muridnya. Betul? Terus apa pertanyaan lalu apa? Sudah, pertanyaan yang bilang bahwa nabi palsu itu di zamannya. Saya tadi sebetulnya tidak bertanya, tapi saya ingin tahu aja penjelasan Bapak bahwa sebenarnya yang dimaksud nabi palsu itu mengancam pada masa datangnya Yesus. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih. Kalau Paulus nabi palsu, semua rasul itu nabi palsu karena semua mereka setuju dengan Paulus. Tunjukkan saya satu saja rasul yang tidak setuju dengan Paulus, jangan kecuali Yudas Iskariot ya, yang mati duluan. Tunjukkan saya satu rasul saja yang tidak setuju dengan Paulus. Oke, baik. Apa masih ada pertanyaan lagi dari audiens? Itu yang tadi saya herankan, kenapa kok sentimen sama Paulus? Paulus ajaran yang sama dengan mereka kok. Tunjukkan ajarannya Paulus satu yang sama dengan Yesus, Pak. Satu aja. Paulus menyatakan Yesus sebagai juru selamat kan? Mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kan? Di mana Yesus mengatakan itu? Yesus mengajarkan hal itu. Bentar. Pernyataannya Yesus ya, Pak ya, bukan pernyataannya Paulus ya. Ya. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pernyataan Paulus. Bentar, loh ini pernyataan Yesus ini. Lalu saya tunjukkan lagi Matius 26, ini kata-kata Yesus lagi loh ya.
Matius 26 ayat yang ke-26. Enggak usah lah, 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini ajaran Yesus ini. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Matius itu, Pak. Loh. Yang kata-katanya Yesus, Pak, yang saya minta, Pak. Kata-kata Yesus ini, ya, coba baca dari atas. Kata-katanya Yesus itu ditulis dengan teks merah. Ini kata-kata Matius. Tidak semua Alkitab menuliskan kata-kata Yesus dengan merah. Tapi ini Oke, saya tunjukkan di sini saja kalau mau lihat yang warna merah ya. Di situ mungkin bukan, Pak. Maksud saya, tunjukkan aja di situ bahwa ini kata-katanya dari statement dari Yesus. Loh, di atasnya kan dikatakan Yesus mengambil roti dan berkata, ambillah makanlah, dan terusnya. Ini konteksnya kan jelas kata-kata Yesus. Sekarang saya tunjukkan di sini saja. Ini pakai Matius menceritakan tentang Yesus, Bapak. Lihat ini. Ya di sini aja supaya yang lain kelihatan. Loh, ini warna merah. Moderator, tolong tunjukkan warna merah atau hitam. Bukan, maksud saya tunjukkan di sini. Di sini aja. Itu surat apa? Makanya saya katakan tidak semua Alkitab menunjukkan warna kata-kata Yesus dengan warna merah. Di apa itu surat apa? Surat apa coba? Coba sebelumnya, Pak. Tapi konteksnya jelas itu kata-kata Yesus. Kok bisa bukan kata-kata Yesus, gimana? Bapak naik coba ke atas, Pak. Ini kata-kata Matius menceritakan tentang Yesus. Betul? Saya baca mulai 26 ini loh. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada muridnya, dan berkata. Jadi yang berkata siapa? Yang ini Yesus. Oke, ambillah. Ambillah makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu yang siapa? Yesus kan? Ya. Mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepadanya, dan berkata. Ya, yang ini berkata. Itu jangan dibiru semua, Pak. Hanya di situ aja. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Ini nyambung masih, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang. Lah ini berakhir sampai di sini loh kata-kata Yesusnya. Tanda petik ini baru berakhir. Bapak, yang itu pernyataan dari Matius, Bapak. Yang mana? Ayat berapa? Ini 26-nya ke belakang, sebab ini terus darahku. Di sini jelas kata-kata Yesus, kok bisa kata-kata Matius, gimana toh? Ini berkata nih, siapa yang berkata nih? Ini dari sini. Ambillah makan dan makanlah. Ini terus sampai sini, oke? Iya, sampai di sini. Ya. Ini kata-kata Yesus ya. Ya. Ini Matius ya. Lah, berkata. Ini ada tanda petik lagi. Iya. Ini sampai di sini kata-kata Yesus. Iya. Terus mana ajarannya Paulus yang sama? Hah? Ini kan oke. Ini kata-katanya Yesus. Matiusnya atau Paulusnya mana? Paulus yang sama ya. Ya, saya bacakan di sini ya. Ini kata-kata Paulus kan? Saya baca mulai 23 supaya saudara melihat konteksnya ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma itu maksudnya tanpa perbuatan baik ya. Hanya iman ya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maksudnya terjemahan dalam ini sebenarnya maksudnya kepada darahnya ya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa dan sebagainya. Jadi Paulus juga percaya bahwa Kristus Yesus itu ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman kepada darahnya. Jadi kita beriman kepada Kristus tidak bisa sekedar berkata, oh dia itu ada, itu tidak cukup ya. Oh dia itu Allah, dia itu Tuhan, manusia, tidak cukup. Itu penting, harus. Tapi kalau hanya itu tidak cukup, kan ada kata darah di sini. Jadi harus percaya bahwa
Yesus yang Allah menjadi manusia ini, yang sungguh Allah dan sungguh manusia, mati tersalib, mencurahkan darahnya untuk menebus dosa, itu iman kepada darahnya. Imannya kepada darahnya, Pak. Maksudnya darahnya dia dicurahkan untuk penebusan dosa gitu loh. Ya, ya udahlah. Gimana? Silakan, Pak. Ya, diimani aja udah. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan ya dari perdebatan mereka. Dan teman-teman sekalian, sebenarnya di awal tadi seorang penanya ini, Bapak ini berkata bahwa dia tidak mau berdebat ya. Tapi pada akhirnya yang ngotot dengan keinginannya. Jadi teman-teman sekalian, tidak bisa dipaksakan. Secara perspektif Islam terhadap Alkitab tidak bisa dipaksakan untuk itu sebuah kebenaran. Karena yang paling paham adalah keimanan kan orang Kristen. Toh juga dalam hal ini tidak terlalu dipaksakan. Apakah Anda harus percaya pada Yesus Kristus, percaya kepada Rasul Paulus atau tidak? Nah, pertama-tama yang harus saya sanggah di sini, teman-teman sekalian, sebagai tambahan saja, karena ini sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Budi Hazalin, dan itu sangat mantap. Kenapa? Karena memang Rasul Paulus bukan nabi. Dia adalah rasul. Nabi itu, kanonan kenabian itu sudah selesai di zaman Yohanes Pembaptis. Maka orang Kristen tidak lagi percaya dengan adanya nabi. Apalagi nabi dari Arab, ya, yang adalah nabi umat Islam. Itu orang Kristen tidak percaya. Kenapa? Karena pengkanonan kenabian itu sudah selesai. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa orang Kristen tidak percaya ada nabi lagi setelah Yesus? Karena ya, nabi-nabi itu harus dari Bani Israel. Ya kan? Mereka harus berasal daripada Bani Israel. Keturunan daripada Yakub. Nah, Muhammad bukan keturunan daripada Yakub, tetapi keturunan daripada Ismail, ya, nenek daripada Yakub, ya. Dan di dalam silsilah berkat dalam perspektif kekristenan itu Ismail tidak termasuk, teman-teman. Karena berkat Abraham itu selalu dikatakan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kedua belas suku bangsa Israel sampai pada hari ini. Maka orang Kristen tidak percaya. Jadi sebenarnya gablangnya, kalau kita tiru bahasanya gablangnya, sebenarnya nabi palsu itu adalah nabi yang datang setelah Yesus. Siapapun dia yang mengaku sebagai nabi atau yang diangkat jadi nabi, itu pasti nabi palsu. Karena buat apa lagi nabi diutus oleh Tuhan? Karena di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada zaman dahulu kala Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara para nabi. Tetapi di zaman akhir Allah berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada kenabian lagi. Yang ada adalah kerasulan. Rasul itu adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Orang yang melihat langsung tentang Yesus dan menceritakan tentang ajaran Yesus Kristus. Makanya tadi dibenturkan, mana ajaran Yesus? Karena Yesus Kristus memberikan darah, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Inilah tubuhku, ya, yang dicapik-capik untuk pengampunan dosamu. Dan Rasul Paulus menjelas di dalam kisah para rasul 1 Korintus pasal yang ke-11. Teman-teman sekalian ya, mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ya teman-teman ya. Ayat dari 25 lah. Nah, kita lihat ini ajaran Rasul Paulus. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya, jadi Rasul Paulus meneruskan ini. Inilah yang telah kuteruskan kepadamu ya, dari ayat yang ke-22 ya. Ayat 23 teman-teman sekalian ya. Mulai dari ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi Rasul Paulus tidak mengajarkan yang bertolak belakang, yang kontradiksi, yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap hal yang sama. Jadi teman-teman sekalian, ya, makanya dia bingung apa yang dia mau tanyakan lagi, ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah kualitas daripada teman-teman kita Muslim. Ya, bukan hanya Bapak ini, tapi hampir rata-rata.
Mereka jago mengkritisi Alkitab. Tapi ketika Al-Quran dikritisi, oh mereka ngamuk. Darah mereka naik teman-teman sekalian. Ya bahkan tidak segan-segan untuk mereka melakukan hal-hal yang, ya tentu saja teman-teman tahu hal itu. Nah oleh karenanya mari kita tetap kuat dalam iman percaya kita kepada Yesus. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kita di dalam kerajaan surga. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.